Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, bagaimana? Sudah siap belajar IPA? Sekarang disiapkan LKS-nya ya, sambil melihat video ini. Sebelum belajar, kita mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masih di pelajaran pertama, bunyi dan indera pendengaran. Sekarang kita belajar yang B ya, yaitu indera pendengaran. Indera pendengaran manusia adalah apa? Telinga. Telinga ini disebut sebagai indera pendengaran kita, Nana. Fungsinya telinga selain sebagai indera pendengaran, telinga juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh kita. Jadi harus dijaga ya kebersihannya. Sedangkan bagian-bagian telinga ini ada 3, Nana. Yang pertama bagian luar, terus bagian tengah, yang terakhir bagian dalam ya. Yang bagian luar ini adalah yang terdiri dari daun telinga, lubang telinga, saluran telinga, sampai ke gendang telinga. Ini berfungsi untuk menangkap getaran suara atau bunyi ya. Yang kedua bagian tengah ini berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar ya. Ini di sini ada 3 tulang pendengaran ya di bagian tengah, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Yang terakhir bagian dalam, anak-anak, ini berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang diterima dari telinga tengah. Ya, di sini ada rumah siput atau koklea, sel-sel saraf pendengaran, dan 3 saluran setengah lingkaran ya. Nanti anak bisa membaca di LKS halaman 13. Nah, sekarang nomor 2, mekanisme telinga mendengar. Atau cara kerja telinga ya. Yang pertama tentu ada suara atau bunyi, terus masuk ke lubang telinga ya, terus sampai ke gendang telinga. Gendang telinganya bergetar anak-anak, terus ke tulang pendengaran, lalu ke ujung saraf. Ujung saraf yang ada di telinga dalam ya, terus menuju ke otak sehingga sampai ke bunyinya terdengar. Nanti dilihat di LKS ya. Yang ketiga gangguan telinga ya. Gangguan telinga ini atau kelainan telinga ini ada 4 anak-anak. Yang pertama tuli ya. Tuli itu tidak bisa mendengarkan suara. Bisa disebabkan karena pecahnya gendang telinga, tersumbatnya telinga, saraf-saraf pendengar rusak seperti itu ya. Terus yang kedua congek atau otitis media. Ya, ini ada bakteri atau infeksi yang masuk ke telinga atau ke gendang telinga. Jadi menimbulkan kelainan atau gangguan ya. Hati-hati anak-anak. Terus yang ketiga otitis eksterna. Ya, ini infeksi telinga bagian luar ya, infeksi bagian luar karena telinganya lembab, maka banyak kuman masuk ke telinga. Jadi jangan sampai telinga kita lembab ya. Terus yang terakhir otosklerosis anak-anak. Ini gangguan pendengaran karena disebabkan tulang-tulang pendengaran ya. Ini ada pertumbuhan tulang yang tidak normal ya. Nanti anak bisa membaca di LKS ya halaman 14-15. Yang terakhir menjaga kesehatan telinga ya. Anak-anak, telinga adalah indera pendengaran kita yang berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Jadi sangat penting ya. Anak-anak harus rajin merawat kesehatan telinga ya. Di sini contohnya membersihkan telinga setiap hari, tapi tidak menggunakan cotton bud, menggunakan kain basah saja. Cotton bud itu digunakan untuk di luarnya telinga, tidak boleh sampai masuk ke dalam ya. Hati-hati ya.
Yang kedua, periksa rutin ke dokter THT. Nah, setiap 6 bulan sekali kalau ada keluhan, ya. Terus gunakan, kalau anak-anak suka berenang, gunakan alat pelindung supaya tidak kemasukan air telinganya, karena kalau telinganya lembab maka banyak kuman masuk, nanti bisa terganggu ya. Terus hindari kebisingan atau suara-suara yang keras. Itu harus dihindari supaya telinga kita tetap terjaga, sehat ya. Tugas hari ini anak-anak ada 3 ya. Yang pertama, mengerjakan survei karakter di LKS halaman 17. Nanti bisa dilihat di LKS ya, langsung di LKS saja dikerjakan. Nomor 2, ya ini mengerjakan penilaian harian di LKS halaman 18, room 1, nomor 1 sampai 10 ya, dikerjakan di LKS. Nanti jawabannya, penyilangannya yang jelas ya, di foto juga yang jelas, nanti dikirim. Yang ketiga, ini keterampilan mendengarkan anak-anak. Nanti anak-anak menyebutkan jenis suara melalui rekaman ya. Nanti Bu Sundari kirim rekaman suara, anak-anak menyebutkan jenis suara apa. Itu ya. Nanti kirim lewat rekaman suara. Sekian dari saya, semoga bisa membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.